Anak panah itu menembus bahu kiri Xian Yanxing, meninggalkan lubang berdarah. Kelambanan yang kuat membawa Xian Yanxing kembali. King kecil, Lu Ming berteriak. Setelah memaksa elit keluarga Jiang mundur dengan satu serangan telapak tangan, dia memanfaatkan situasi tersebut dan melingkarkan lengannya di pinggang ramping Xian Yanxing. Dia mengambil satu langkah ke depan dan mendarat di samping gua. Lemak, mundur, Lu Ming meraung. Kong Jin tidak melangkah terlalu jauh dengan Ruan Tingting, tetapi sambil mengaum, dia bergegas kembali. King kecil, bagaimana kabarnya? Lu Ming menggendong Xian Yanxing dan terus menyuntikkan esensi vitalnya untuk menutup luka Xian Yanxing, menghentikan aliran darah. Untungnya, saya menghindari bagian vital saya, jadi saya tidak akan mati. Wajah Xian Yanxing pucat. Sekarang, kemana kamu bisa lari? Wajah Jiang Taiyu menjadi dingin saat dia melangkah maju. Luan Tianhao dan yang lainnya juga datang dan mengepung Lu Ming dan yang lainnya. Namun, Lu Ming bahkan tidak melihatnya. Pandangannya diarahkan ke arah lain. Seorang pria muda yang mengenakan pakaian perang besi hitam, dengan tatapan dingin, melangkah ke udara. Tubuhnya memancarkan aura menakutkan dan keinginan kuat untuk bertarung. Awan angin kacau. Ini awan angin yang kacau. Seseorang berseru kaget. Lu Ming dan yang lainnya sudah selesai. Keluarga Luan sebenarnya mengirim Luan Fengyun. Peringkat ke-350 dalam daftar 1000 talenta teratas, favorit surga tingkat dewa, Luan Fengyun. Seruannya semakin keras. Murid Lu Ming mengerut. Orang yang menyergapnya adalah orang ini. Gemuk, bawa Tingting dan King kecil kembali ke gua. Kata Lu Ming. Wajah Kong Jin serius saat dia memimpin Ruan Tingting dan Xian Yanxing ke dalam gua. Xian Yanxing duduk bersila dan mulai pulih. Meskipun anak panah itu telah melukai bagian vitalnya, maksud yang terkandung di dalamnya sangat kuat. Cedera Xian Yanxing tidak seringan kelihatannya. Luan Fengyun melangkah maju dan berdiri di udara. Dia berkata dengan suara tenang, Luan Tianhao, kamu terlalu lambat. Masalah ini telah sampai ke pengawal istana di Tian, dan mereka akan segera mengirim seseorang untuk membawa wanita itu pergi. Bagaimanapun, dia memperoleh warisan supremasi Lanjin, dan supremasi Lanjin adalah salah satu komandan pengawal istana di Tian saat itu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ekspresi Luan Tianhao berubah. Jika pengawal istana di Tian ada di sini, maka dia tidak perlu mengacaukan keluarga. Kepala klan akan memikirkan cara untuk menunda pengawal istana di Tian selama sehari, jadi dia mengirimku ke sini untuk menangkap wanita ini sesegera mungkin dan membawanya kembali ke klan yang kacau. Maafkan aku, kata Luan Fengyun. Dia kemudian berbalik untuk melihat Lu Ming dengan senyum dingin di wajahnya. Jika kamu tersesat sekarang, kamu akan hidup. Jika kamu menunda, kamu akan mati. Luan Fengyun, aku pasti akan membunuhmu suatu hari nanti. Lu Ming mengabaikan kata-kata Luan Fengyun. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Luan Fengyun hampir membunuh Xian Yanxing. Berdasarkan hal ini, Lu Ming harus membunuhnya tidak peduli siapa dia. Hehe, sejak kamu mengatakan itu, kamu tidak punya kesempatan lagi. Saya tidak ingin melawan dan hanya membawa wanita itu pergi. Tapi hari ini, aku harus membunuhmu. Kata Luan Fengyun dengan dingin. Dia berdiri tinggi di udara, semangat juangnya semakin kuat. Keluarga Luan mengembangkan teknik budidaya tingkat dewa, teknik 100 pertempuran, dan dilahirkan untuk bertarung. Tentu saja, kekuatan tempurnya juga sangat kuat. Ledakan. Aura Luan Fengyun tiba-tiba meledak. Inti esensialnya mendidih dan mengeluarkan suara gelombang badai. Auranya seperti gunung dewa yang menekan Lu Ming. Puncak tingkat keempat dari tingkat samudera spiritual, ini adalah budidaya Luan Fengyun. Puncak tingkat samudera spiritual tingkat keempat adalah 2 tingkat lebih tinggi dari Lu Ming. Namun, Luan Fengyun bukanlah seniman bela diri biasa. Dia adalah keajaiban tingkat dewa, dan kekuatan tempurnya sudah sangat kuat. Inti penting dalam tubuh Lu Ming bersirkulasi dengan kekuatan penuh. Ada cahaya biru samar bersinar di antara alisnya. Haha, aku tidak menyangka tempat ini akan semarak ini. Tambahkan saya kalau begitu. Tawa keras terdengar dari jauh. Begitu suara itu turun, aura panas menutupi langit dan bumi. 2 garis api, menyeret ekor panjang di belakangnya, menembus kehampaan dan mendekat dalam sekejap. 2 sosok muda muncul. Wang Haotian. Mata Luan Fengyun berbinar. Pada saat ini, desahan kaget terdengar dari sekeliling. Pakar kebanggaan surga klan Wang juga telah tiba. Selain itu, dia juga seorang ahli kebanggaan surga semu. Saudara Luan,
warisan supremasi Blue Gold telah muncul. Bukankah terlalu berlebihan jika keluarga Luanmu ingin menyimpannya sendiri? Wang Haotian tertawa. Apakah menurutmu aku harus memberitahu keluarga Wangmu? Luan Fengyun berkata, wajahnya gelap. Peringkat Wang Haotian dalam daftar 1000 talenta teratas hanya beberapa tempat lebih rendah darinya, namun kekuatan tempurnya setara dengannya. Tidak mudah bagi Wang Haotian untuk mendapatkan metode kultivasi tingkat dewa saat ini. Tidak apa-apa jika kamu tidak memberitahuku. Kami akan mengandalkan kemampuan kami sendiri. Wang Haotian tersenyum. Tatapan Luming melewati Wang Haotian dan mendarat pada orang di belakangnya. Wang Kong. Di tangan Wang Kong ada seorang pria berwajah pucat yang bernapas lemah. Jian Feiliu. Orang di tangan Wang Kong sebenarnya adalah Jian Feiliu. Saudara Jian, apa yang kalian lakukan padanya? Mata Luming seperti dua pedang tajam, menusuk Wang Kong dan Wang Haotian. Apakah kamu membicarakan hal yang sia-sia ini? Wang Haotian tersenyum dan memandang Jian Feiliu dengan jijik, bocah ini berani berselingkuh dengan wanita dari keluarga Wangku. Jadi, saya melumpuhkannya. Ekspresi Luming berubah. Tidak heran Jian Feiliu sangat lemah. Itu karena budidayanya telah hancur. Brengsek, Luming berteriak dengan suara rendah. Setelah jangka waktu ini, Luming sudah menganggap Jian Feiliu sebagai teman sejati. Sekarang, budidaya Jian Feiliu telah dilumpuhkan oleh Wang Haotian. Luming, jangan khawatirkan aku. Aku adalah sampah. Aku bahkan tidak bisa menyelamatkan adik juniorku. Mereka membunuhnya. Kalian semua binatang, semua binatang. Kakak muda adalah wanita yang sudah menikah, dan kamu masih ingin menghadiahkannya kepada orang lain, dasar binatang. Mata Jian Feiliu memerah saat dia menggeram. Orang Wang Mang itu sudah mati. Klan Wang kami tidak akan membesarkannya dengan sia-sia. Tentu saja, kita harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Wang Kong berkata dengan acuh tak acuh, seolah dia sedang membicarakan hal yang sangat normal. Luming kurang lebih memahami apa yang sedang terjadi. Itu pasti karena Wang Mang telah meninggal, dan keluarga Wang ingin menghadiahkan adik perempuan Jian Feiliu kepada murid-murid keluarga Wang lainnya untuk diajak bermain. Adik junior Jian Feiliu pasti mengirim pesan kepada Jian Feiliu untuk meminta bantuan, itulah sebabnya Jian Feiliu bergegas pergi dan mendatangi Nine Dragons. Setelah itu, dia ditemukan secara alami. Jian Feiliu benar, klan Wang adalah sekelompok binatang. Luming, ku dengar kau berteman baik dengan orang tak berguna ini, jadi aku membawanya ke sini. Hehe, sepertinya kamu datang di waktu yang tepat. Wang Haotian tertawa. Apa yang kamu inginkan? Kata Luming. Itu sangat sederhana. Serahkan token yang Anda peroleh dari Menara 100 Supremes, lalu serahkan wanita yang memperoleh warisan yang mulia emas biru kepada saya. Kalau begitu, aku akan memberikan sampah ini padamu. Wang Haotian masih memiliki senyuman tipis di wajahnya. Dia memiliki token dari Menara 100 Supremes. Di sampingnya, mata Luan Fengyun bersinar karena keserakahan. Dia juga membutuhkan tanda Menara 100 Supremes. Saya akan menggunakan token itu untuk bertukar dengan Anda, tetapi tidak mungkin bagi Anda untuk menyerahkan Ting-Ting. Kata Luming. Jika dia menyerahkan Ruan Ting-Ting, mereka pasti akan melucuti jiwa Ruan Ting-Ting dan mengubahnya menjadi idiot. Tidak mungkin dia menggunakan satu orang untuk menukar orang lain. Satu token. Tidak, aku akan membuat temanmu mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Mata Wang Haotian berbinar dingin. Luming, jangan khawatirkan aku. Adik perempuanku sudah meninggal dan kultivasiku lumpuh. Saya sudah cacat. Jangan khawatirkan aku. Teriak Jian Feiliu. Diam. Wang Kong meraih bahu Jian Feiliu dengan cakarnya. Suara retakan datang dari bahu Jian Feiliu saat pelindung tulangnya rusak. Namun, Jian Feiliu hanya mengertakkan gigi dan tidak mengeluarkan suara. Sialan, kelompok sampah ini, sialan. Di pintu masuk gua, Kong Jin meraung. Terkikik, Luming mengepalkan tangannya erat-erat. Gelombang kemarahan melintas di benaknya dan matanya bersinar karena niat membunuh. Kong Jin benar. Orang-orang ini pantas mati. Dia tidak sabar untuk keluar dan membunuh mereka. Tapi sekarang, dia harus menanggungnya. Dia memiliki Xian Yanxing dan Ruan Ting-Ting yang terluka di belakangnya. Jika dia bertindak gegabah, dia hanya akan membunuh semua orang. Ketika Luan Fengyun pertama kali tiba, dia mengatakan bahwa pengawal istana di Tian akan datang ke sini sehari kemudian. Mungkin, begitu mereka tiba, segalanya akan berubah menjadi lebih baik. Baru saja,
Luan Fengyun belum mengirimkan transmisi suara. Mungkin dia terlalu percaya diri dan merasa tidak perlu menyembunyikan apapun. Dengan adanya dia bisa membawa pergi Ruan Tingting bahkan tanpa perlu sehari pun. Namun, Lu Ming harus memikirkan cara untuk mengulur waktu 1 hari. Lu Ming, aku akan bertanya lagi padamu. Apakah kamu akan berubah atau tidak? Kata Wang Haotian. Lu Ming mengepalkan tangannya erat-erat, matanya sangat dingin. Suaranya sedingin es. Wang Haotian, Wang Kong, jika kamu berani menggunakan Jian Feiliu lagi, aku akan membunuhmu. Kamu berani mengancamku. Wajah Wang Haotian menjadi dingin. Dia tiba-tiba berbalik dan mengarahkan jarinya. Aliran energi keluar dan menembus lubang besar di bahu Jian Feiliu. Pakaian Jian Feiliu ternoda darah. Ledakan. Tubuh Lu Ming meledak dengan aura kekerasan dan niat membunuh yang dingin. Tidak ada yang memperhatikan bahwa langkah kaki Lu Ming bergerak lambat. Dengan setiap langkah yang diambilnya, sebuah prasasti akan tenggelam ke dalam tanah. Kamu ingin menggunakanku untuk mengancam Lu Ming. Dalam mimpimu. Dalam mimpimu. Pada saat ini, Jian Feiliu tiba-tiba meraung. Cahaya merah samar menyebar dari tulang punggungnya. Tidak baik. Ekspresi Wang Kong berubah. Jangan, Lu Ming meraung. Bang! Pada saat ini, tulang punggung Jian Feiliu tiba-tiba meledak, dan darah berceceran di mana-mana. Jian Feiliu telah melakukan semacam keterampilan rahasia untuk menghancurkan kekuatan garis keturunannya sendiri. Langkah ini juga di luar dugaan Wang Haotian dan Wang Kong. Penghancuran kekuatan garis keturunan seseorang setara dengan kehilangan nyawa. Jian Feiliu memuntahkan seteguk darah. Dia memandang Lu Ming dan berkata, "Saudara Lu, suatu kehormatan bagi saya untuk berteman dengan Anda. Namun, adik perempuanku telah meninggal dan kultivasiku telah hancur. Tidak ada gunanya aku tinggal di dunia ini. Sayang sekali saya tidak bisa melihat hari ketika saudara Lu menguasai dunia." Saat dia berbicara, vitalitas Jian Feiliu menjadi semakin lemah, dan dia perlahan menutup matanya. Kemudian, kekuatan hidupnya dimusnahkan. Jian Feiliu, putra surga yang sombong yang pernah mendominasi Pulau Pasir Emas dengan nama Raja Neraka dan bertarung dengan Lu Ming, telah jatuh. Meskipun dia sudah lama tidak mengenal Lu Ming, Jian Feiliu adalah pria dengan karakter sejati dan memperlakukan orang dengan tulus. Lu Ming telah memperlakukannya sebagai teman baik. Sekarang, agar tidak mengancam Lu Ming, Jian Feiliu telah menghancurkan meridian darahnya sendiri dan mati. Aura Lu Ming meledak dengan hebat, dan niat membunuhnya sepertinya terwujud. Saudara Jian, jangan khawatir. Saya pasti akan mengirim Wang Haotian dan Wang Kong untuk menemani Anda. Aku juga akan mengirim seluruh keluarga Wang ke neraka cepat atau lambat. Dia menatap Wang Haotian dan Wang Kong dengan mata dingin dan tanpa emosi. Entah kenapa, Wang Haotian dan Wang Kong merasakan hawa dingin di hati mereka saat melihat mata Lu Ming. Seolah-olah dewa kematian sedang menatap mereka. Sampah. Wang Kong menarik napas dalam-dalam dan melemparkan tubuh Jian Feiliu ke tanah. Hehe, Wang Haotian, sepertinya kamu kehilangan daya tawar. Bagaimana dengan ini? Ayo serang bersama, bunuh orang-orang ini, dan ambil wanita itu. Luan Fengyun berkata sambil tersenyum dingin. Saya sendiri yang cukup untuk membunuh mereka. Wang Haotian berkata dengan dingin, matanya penuh dengan niat membunuh. Ledakan. Lalu, dia melangkah maju. Dia harus membunuh Lu Ming hari ini. Dia punya firasat buruk. Seolah-olah cepat atau lambat dia akan mati di tangan Lu Ming jika Lu Ming tidak mati. Perasaan ini sangat tidak menyenangkan. Api ungu keluar dari tubuh Wang Haotian. Panas yang mengerikan meledak dan udara dalam radius puluhan meter langsung terbakar, berubah menjadi ruang hampa. Tombak panjang yang terbuat dari api muncul di tangan Wang Haotian. Itu berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke arah Lu Ming. Nyala api yang membara masih berjarak puluhan meter dari Lu Ming, seolah-olah akan membakar pakaian dan rambutnya. Membunuh. Lu Ming maju selangkah. Elemen sebenarnya di seluruh tubuhnya meledak. Pada saat yang sama, 4 jenis niat mengelilinginya saat dia menyerang dengan telapak tangannya. Berdebar, nyala api menyebar ke segala arah, dan bumi bergemuruh dan retak. Sosok Lu Ming terus mundur. Dengan setiap langkah yang diambilnya, rune akan berkedip dan tenggelam ke tanah saat kakinya menginjak tanah. Lu Ming menghela nafas lega, menekan ki dan darah yang melonjak di tubuhnya. Dia merasakan sakit yang menusuk di telapak tangannya. Telapak tangannya menjadi hitam karena nyala api. Kekuatan tempur Wang Haotian sangat menakutkan. Wang Haotian juga berada di puncak tingkat keempat dari tingkat samudera spiritual.
Dia telah mengolah api yang membakar langit ke tingkat yang sangat dalam. Suara mendesing. Wang Haotian mendorong Lu Ming kembali dengan satu serangan. Dia mengayunkan tombak api dan terus menyerang Lu Ming. Bang! Bang! Lu Ming menginjak tanah dan sosoknya bergerak ke samping dengan cepat. Apakah menurutmu pergi semudah itu? Mati! Dua matahari muncul di mata Wang Haotian saat dia terus menyerang Lu Ming. Berdebar, Lu Ming menyerang dengan telapak tangannya lagi, bentrok dengan Wang Haotian. Dengan ledakan, dia didorong mundur selusin langkah lagi, darah mengalir dari sudut mulutnya. Lu Ming sangat kuat. Dia mengambil dua gerakan dari Wang Haotian berturut-turut. Banyak orang di sekitar yang terkejut. Wang Haotian adalah anak ajaib setingkat dewa. Dia memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi dan dapat membunuh siapapun dengan tingkat kultivasi lebih tinggi darinya dalam hitungan detik. Namun, tingkat kultivasi Lu Ming dua tingkat lebih rendah darinya, namun ia mampu menahan beberapa gerakan. Itu sangat menakutkan. Di sampingnya, mata Luan Fengyun berkedip, dan dia juga sangat terkejut. Wang Haotian juga terkejut. Orang ini harus mati. Kalau tidak, aku mungkin yang akan mati di masa depan. Wang Haotian meraung di dalam hatinya. Niat membunuhnya semakin kuat. Api muncul di atas kepalanya. Garis keturunannya meletus, dan kekuatannya tumbuh. Tombak api berubah menjadi senjata pembunuh yang menakutkan, membakar kehampaan dan menuju Lu Ming. Pada saat ini, mata Lu Ming berbinar. Bas! Prasasti mulai muncul di tubuhnya. Ada rune yang dapat mengeluarkan esensi sejati, rune yang dapat meningkatkan kecepatan seseorang, rune yang dapat meningkatkan pertahanan seseorang. Dalam sekejap, Lu Ming menuliskan 8 susunan prasasti untuk dirinya sendiri. Seorang ahli prasasti. Mata Wang Haotian dipenuhi dengan keterkejutan. Membunuh. Lu Ming berteriak dan maju selangkah. Dalam sekejap, tanah bersinar terang dan prasasti indah yang tak terhitung jumlahnya muncul, membentuk formasi prasasti besar. Formasi prasasti muncul. Dua pedang terbentuk dan menebas Wang Haotian. Pada saat yang sama, Lu Ming menerkam Wang Haotian. Kekuatan melahap yang mengerikan muncul dari telapak tangan kirinya dan menyelimuti Wang Haotian. Telapak tangan kanannya mengaktifkan seni penjara surga yang merusak dan menyerang. Dengan tambahan 8 susunan prasasti, kekuatan tempur Lu Ming telah meningkat pesat. Mata Wang Haotian dipenuhi dengan keterkejutan. Dengan raungan yang panjang, pancaran tombak berubah menjadi ilusi dan menghancurkan kedua pedang tempur tersebut. Lalu, dia menikam Lu Ming. Berdebar. Tabrakan kali ini lebih mengejutkan dari tabrakan sebelumnya. Wang Haotian terpaksa mundur. Ya, kali ini Wang Haotian yang mundur. Terengah-engah terdengar dari segala arah. Lu Ming sebenarnya telah mengusir Wang Haotian. Sungguh sulit dipercaya. Wang Haotian mundur 6 langkah dan berdiri diam. Dia tidak percaya dan meraung, kapan kamu menuliskan formasi prasasti? Dia tidak pernah menyangka bahwa budidaya seni bela diri Lu Ming tidak hanya sangat tinggi, tetapi prasasti daunnya juga sangat menakutkan. Membunuh. Niat membunuh dingin Lu Ming adalah satu-satunya tanggapan yang dia dapatkan. Dia terus melangkah maju. Rune muncul di tanah dan diringkas menjadi pedang tempur, yang ditujukan ke Wang Haotian. Pada saat yang sama, dia menyerang Wang Haotian. Wang Haotian meraung dan hampir berubah menjadi manusia api. Tombaknya terlempar ke depan dan bertabrakan dengan tombak Lu Ming. Namun akibatnya Wang Haotian terus mundur. Lu Ming melemparkan 8 formasi pada dirinya sendiri. Pada saat yang sama, dia menggunakan formasi prasasti dan kekuatan melahap garis keturunan 9 naga. Dia telah sepenuhnya menekan Wang Haotian. Tidak jauh dari situ, ekspresi Luan Fengyun sangat tidak sedap dipandang. Tadi, dia masih tinggi dan perkasa, berpikir bahwa dia bisa menekan Lu Ming kapan saja dan membawa pergi Ruan Tingting. Sekarang, kebenaran mengatakan kepadanya bahwa dia salah besar. Kemampuan bertarung Wang Haotian jelas tidak lebih lemah dari miliknya. Jika Wang Haotian ditekan, apakah itu berarti dia juga akan ditekan? Ini sulit dia terima. Bang! Bang! Lu Ming menginjak tanah dan sebuah formasi muncul. 8 pedang terbentuk dan menebas Wang Haotian. Pada saat yang sama, dia menyerang Wang Haotian dengan sekuat tenaga. Wang Haotian dalam bahaya. Ah! Wang Haotian meraung panjang. Tombak panjang itu menembus langit. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke langit, menerobos serangan formasi prasasti dan bergegas ke langit. Wang Haotian mundur karena kekalahan. Dia bergegas ke udara untuk menghindari serangan Lu Ming. Lu Ming belum bisa menuliskan susunan prasasti di kehampaan.
Brengsek, mata Wang Haotian dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tidak sabar untuk menghancurkan tulang Lu Ming dan menyebarkan abunya. Dia sebenarnya dipaksa mundur oleh Lu Ming dan hanya bisa lari menyelamatkan nyawanya. Di bawah pengawasan publik, ini hanyalah sebuah penghinaan besar. Kuncinya adalah budidaya seni bela diri Lu Ming 2 tingkat lebih rendah darinya. Wang Haotian bergegas ke langit, tapi Lu Ming tidak berniat berhenti. Dia tiba-tiba mengubah arah dan menginjak tanah. Rune muncul dan terkondensasi menjadi tombak panjang, yang melesat ke arah Wang Kong seperti kilat. Pada saat yang sama, Lu Ming maju selangkah dan muncul di depan Wang Kong dalam sekejap. Dia menyerang dengan telapak tangannya. Apa? Wang Kong terkejut. Segalanya terjadi terlalu cepat. Wang Haotian melarikan diri sementara Lu Ming berbalik untuk menyerangnya. Dia tidak menyangka hal ini akan terjadi secepat itu. Dia meraung ketakutan dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan. Bang! Tombak panjang yang dipadatkan oleh formasi dikirim terbang oleh Wang Kong. Namun, saat berikutnya, Lu Ming tiba. Kekuatan melahap yang mengerikan menyelimuti Wang Kong, menyebabkan aliran darahnya terganggu dan kekuatan tempurnya melemah. Pada saat yang sama, telapak tangan Lu Ming menghampirinya. Bang! Semua pertahanan Wang Kong dihancurkan oleh telapak tangan Lu Ming. Telapak tangan Lu Ming mendarat dengan keras di dada Wang Kong. Mata Wang Kong keluar dari rongganya. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya dan keengganan. Tidak, jeritan melengking keluar dari mulut Wang Kong, dan saat berikutnya, tubuhnya terkoyak-koyak. Lu Ming mengambil satu langkah lagi dan inti esensialnya bergulung, membungkus tubuh Jian Feiliu. Dalam sekejap, dia muncul di pintu masuk gua. Semua ini terjadi dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari Flynn. Itu terlalu cepat. Wang Haotian melarikan diri dan bergegas ke langit. Lu Ming mengubah arahnya dan menyerang Wang Kong. Dia membawa Jian Feiliu dan muncul di pintu masuk gua. Semuanya terjadi dalam rentang 1 atau 2 tarikan napas. Banyak orang bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Ketika Lu Ming muncul di pintu masuk gua, kerumunan itu akhirnya bereaksi dan tersentak. Wang Kong telah terbunuh. Dia terbunuh seketika. Apakah ini kekuatan tempur Lu Ming? Terlalu menakutkan untuk menggunakan seluruh kekuatan tempurnya. Favorit surga seperti Wang Kong benar-benar tidak dapat ditolak. Anak ini belum sepenuhnya mati. Dan, yang berada di bahu Lu Ming, tiba-tiba berbicara. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Matanya bersinar saat dia berkata, Dan, apa maksudmu dengan ini? Apa maksudmu dengan tidak mati sepenuhnya? Di permukaan, bocah ini terlihat seperti sudah mati. Faktanya, dia masih memiliki peluang untuk bertahan hidup. Kultivasinya lumpuh dan dia menggunakan metode untuk menghancurkan kekuatan garis keturunannya sendiri. Namun, dia masih belum memiliki kultivasi dan tidak dapat sepenuhnya mengontrol kekuatan garis keturunannya. Oleh karena itu, ia masih memiliki peluang untuk bertahan hidup. Selama kekuatan garis keturunannya pulih, mungkinkah dia bisa dihidupkan kembali? Dan, menjelaskan, benar-benar, mata Lu Ming berbinar. Itu benar, sekarang saya akan menuliskan formasi prasasti untuk mengunci peluang anak ini untuk bertahan hidup. Sisanya terserah Anda. Setelah mengatakan itu, dia terbang ke dalam gua dengan pedangnya dan mulai menuliskan formasi. Saat dia berbicara dengan Dandan, semuanya melalui transmisi suara, sehingga yang lain tidak mendengarnya. Sialan, Lu Ming, beraninya kamu membunuh keajaiban keluarga Wang. Kamu mati. Wang Haotian meraung di langit. Jika kamu memiliki kemampuan, turunlah dan lawan aku. Lu Ming memandang Wang Haotian dengan jijik. Kamu, wajah Wang Haotian menjadi pucat, lalu pucat. Dia tidak berani turun. Wang Haotian, ayo bekerja sama. Lebih penting mendapatkan warisan supremasi Lanjin. Dalam waktu kurang dari sehari, pengawal kerajaan di Tian akan tiba. Kata Luan Fengyun. Baiklah, ayo bergabung. Wang Haotian mengangguk. Semuanya, serang bersama dan bunuh orang ini. Luan Fengyun melambaikan tangannya. Ayo serang bersama. Jiang Taiyu juga meraung. Pada saat ini, tangan Lu Ming bergerak cepat dan prasasti yang tak terhitung jumlahnya tenggelam ke dalam tanah. Serang, jangan beri dia waktu untuk menuliskan prasasti dan susunan. Wang Haotian meraung dan memimpin serangan Lu Ming. Pada saat yang sama, Luan Fengyun juga bergerak. Sebuah busur besar muncul di tangannya. Dia menarik busur dan memasang anak panah, yang dia tembakkan ke arah Lu Ming. Anak panah itu seperti aliran cahaya, menembus kehampaan dan membuat sonic boom yang menakutkan. Bang!
Bang! Lu Ming menginjak tanah dan susunan muncul satu demi satu. Ada susunan ofensif dan defensif. Beberapa perisai kuno muncul di depan Lu Ming, tetapi perisai itu dengan mudah ditembus dan ditembakkan langsung ke area di antara alis Lu Ming. Tombak naga yang tak terbatas muncul dan menusuk ke depan, bertabrakan dengan panah. Lu Ming merasakan lengannya mati rasa dan dia mundur 3 langkah. Kekuatan serangan panah awan angin kacau itu terlalu kuat. Pada saat yang sama, Wang Haotian tiba. Lu Ming menendang keluar dan mengaktifkan teknik surga penekan penjara, bertukar pukulan dengan Wang Haotian. Baru saja memblokir panah Luan Fengyun, Lu Ming tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya. Langkah ini hanya bisa dikaitkan dengan Wang Haotian. Keduanya gemetar dan mundur selangkah. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat ini, anak panah Luan Fengyun datang lagi. Kali ini, dia menembakkan 7 anak panah berturut-turut, dan kekuatannya sangat menakutkan. Pada saat yang sama, Jiang Taiyu, Luan Tianhao, dan yang lainnya juga telah tiba. Keluarga Jiang, keluarga Luan, dan Wang Haotian, total 8 orang jenius, ditambah selusin ahli tingkat samudera spiritual tingkat 5, semuanya dituntut di Lu Ming. Lu Ming, biarkan aku membantumu. Kong Jin meraung. Gemuk, jaga pintu masuk gua, jangan keluar. Lu Ming meraung. Gua itu dipenuhi orang-orang yang terluka. Jika lemaknya keluar dan yang lain masuk, akibatnya tidak terbayangkan. Ah! Si gendut meraung. Hatinya dipenuhi amarah, tapi dia juga mengerti bahwa dia hanya bisa menunggu. Pada saat ini, Lu Ming melambaikan tangannya dan beberapa makhluk besar muncul di depannya. Ada 2 boneka ular raksasa dan 1 boneka citah. Ketiga boneka itu semuanya setara dengan tingkat kelima dari tingkat samudera spiritual. Di dunia bawah tanah, setelah memusnahkan suku ular Yin, mereka menyita sejumlah besar boneka. Lu Ming meminta Qi Jinkong membawakan beberapa boneka jika dia membutuhkannya. Dia akhirnya bisa menggunakannya sekarang. Kedua boneka ular raksasa menyerang Jiang Taiyu dan yang lainnya tanpa rasa takut. Boneka kebal terhadap senjata dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Itu adalah alat pertahanan terbaik. Sebaliknya, boneka citah melayang ke langit dan menyerbu ke arah anak panah yang ditembakkan oleh Luan Fengyun. Berdebar, buk, serangkaian ledakan terdengar. Itu setara dengan boneka citah di tingkat keempat dari tingkat samudera spiritual yang terkena 7 anak panah, dan meledak. Ini juga alasan mengapa api energi mental Lu Ming begitu besar. Seorang penulis biasa harus menggunakan hampir seluruh kekuatan mereka untuk mengendalikan boneka dengan level yang sama, tetapi Lu Ming sempurna di setiap tahap dan telah menyalakan 10 lampu energi mental. Seberapa besar api energi mentalnya? Dia tidak hanya bisa mengendalikan boneka di atas levelnya, tetapi dia juga bisa mengendalikan beberapa boneka sekaligus. Bang! Lu Ming, sebaliknya, mengerahkan seluruh kekuatannya dan mengirim Wang Haotian terbang dengan 1 telapak tangan. Mengambil kesempatan ini, tangan Lu Ming menari dengan liar sekali lagi, dan prasasti terkubur di dalam tanah. Membunuh. Jauh di langit, Luan Fengyun berteriak, niat membunuhnya melonjak seperti air pasang saat anak panah menghujani. Lu Ming melambaikan tangannya dan boneka lain muncul. Ia terbang ke langit dan meledak di bawah anak panah. Sebaliknya, ia memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya untuk menulis prasasti. Di sisi lain, 2 boneka ular raksasa meledak di bawah serangan Jiang Taiyu dan yang lainnya. Namun, Lu Ming melambaikan tangannya dan beberapa boneka muncul, menyerang Jiang Taiyu dan yang lainnya. Saat ini, Wang Haotian tiba. Semakin banyak mereka bertarung, Wang Haotian semakin terkejut. Keinginannya untuk membunuh Lu Ming semakin kuat. Lu Ming tidak punya pilihan selain berhenti menulis prasasti dan bertarung dengan Wang Haotian. Prasasti ledakan esensi sejati yang dia tulis di tubuhnya tidak bisa bertahan lama. Jika efek susunan prasastinya hilang, dia akan menjadi lebih pasif. Suara mendesing. Suara mendesing. Anak panah lainnya ditembak jatuh dari langit. Kali ini, anak panahnya melengkung dan menghindari boneka itu, mengarah ke Lu Ming. Kamu ingin menghentikanku hanya dengan boneka. Dalam mimpimu. Mata Luan Fengyun bagaikan kilat. Lu Ming menggunakan seluruh kekuatannya, tetapi kombinasi Luan Fengyun dan Wang Haotian terlalu kuat. Lu Ming terpaksa mundur. Yang paling dia takuti adalah anak panah Luan Fengyun. Mereka tidak mungkin dilawan dan memiliki kekuatan ofensif yang menakutkan. Mereka bisa merenggut nyawa dari jarak 100 mil. Jika saja Luan Fengyun, dia tentu saja bisa menghindarinya, mendekat padanya, dan mengalahkannya. Namun, ada Wang Haotian lainnya.
Dalam kondisi Lu Ming saat ini, bahkan dengan bantuan formasi prasasti, dia hampir tidak bisa menekan Wang Haotian. Dia tidak bisa sepenuhnya menekan Wang Haotian dan berada dalam posisi pasif. Lu Ming, biarkan aku membantumu. Kong Jin berteriak. Dia berdiri di pintu masuk gua dan kapak perang di tangannya terbang keluar. Ia menari di udara dan membantu Lu Ming memblokir anak panah Luan Fengyun. Dentang, dentang. Kapak perang itu memblokir beberapa anak panah dari Luan Fengyun dan terbang kembali. Kemudian, si gendut melemparkan kapak perangnya lagi. Kali ini ditujukan pada Wang Haotian. Pukulan Wang Haotian membuat kapak itu terbang. Bas. Pada saat ini, medan gaya yang kuat mencakup radius beberapa ratus meter. Xian Yanxing juga berdiri di pintu masuk gua, di belakang si gendut. Meskipun wajah Xian Yanxing masih sedikit pucat, luka-lukanya pada dasarnya sudah stabil. Pemotongan kehancuran. Di medan kekuatan iblis langit Xian Yanxing, anak panah Luan Fengyun diblokir oleh lapisan rintangan. Kekuatan mereka sangat berkurang, dan lebih mudah untuk bertahan. Jiang Taiyu dan yang lainnya juga ditekan oleh medan kekuatan iblis. Tekanan Lu Ming berkurang. Lu Ming, aku di sini untuk membantumu. Dandan terbang dan berdiri di bahu Lu Ming. Bagaimana kabarnya, saudara Jian? Lu Ming bertanya. Saya untuk sementara menyegel vitalitas mereka dengan formasi prasasti. Sisanya terserah padamu. Kata Dandan. Setelah mengatakan itu, Dandan memasukkan anggota tubuhnya ke dalam cangkang kura-kura dan terbang ke depan. Sebuah anak panah mengenai cangkang kura-kura Dandan dan percikan api beterbangan, namun anak panah tersebut juga terlempar keluar jalur oleh Dandan. Dandan terbang kembali ke bahu Lu Ming dan berteriak, kamu ingin menembus pertahanan Tuan yang tak terkalahkan ini. Bocah cilik, kamu masih 108.000 mil jauhnya. Niat membunuh di mata Luan Fengyun semakin meningkat. Dia menembakkan 9 anak panah satu demi satu. Mereka terhubung dan membentuk garis lurus, langsung melintasi ribuan meter di udara. Mereka menembus penghalang medan energi iblis dan menuju Lu Ming. Lihat aku. Dandan terbang keluar dan menggunakan cangkang kura-kura untuk memblokir anak panah tersebut. Dentang. Dandan tertembak, namun anak panah yang terus-menerus dibelokkan. Dengan teriakan, seorang pemuda di alam samudera spiritual tingkat kelima dari keluarga Luan tertembak oleh anak panah dan mati di tempat. Haha, seperti yang kubilang, kamu masih jauh dari mampu mematahkan pertahananku, nak. Teriak Dandan. Lu Ming bertukar pukulan dengan Wang Haotian dan terus menulis prasasti. Saat ini, Jiang Taiyu dan yang lainnya sudah bergegas. Lu Ming telah kehilangan lebih dari 10 boneka kuat. Sekarang, Lu Ming tidak lagi memiliki boneka apapun. Bang, bang, Lu Ming mengambil beberapa langkah ke depan dan sebuah formasi muncul. Itu membentuk pedang, pedang raksasa, tombak panjang, dan seterusnya, menyerang Jiang Taiyu dan yang lainnya. Lu Ming terus menuliskan susunannya. Begitu saja, Lu Ming, si gendut, dan Xian Yanxing bekerja sama mengukir prasasti saat mereka bertarung. Itu berlangsung lebih dari 10 menit. Selesai. Lu Ming melambaikan tangannya dan tulisan terakhir tenggelam ke tanah. Lu Ming sangat gembira. Bang! Saat Lu Ming mengambil langkah berat, prasasti padat muncul di tanah. Kemudian, tirai tipis terangkat dan menyelimuti Lu Ming dan yang lainnya. Di tirai cahaya, pedang Qi yang tak ada habisnya mengembun dan menyerang Jiang Taiyu dan yang lainnya. Tidak baik. Ini adalah susunan pembunuhan tingkat 6 tingkat puncak. Jiang Taiyu dan yang lainnya meraung ngeri dan mundur dengan panik. Suara mendesing. Suara mendesing. Di dalam formasi, pedang Qi saling bersilangan, dan dalam sekejap, beberapa pemuda tingkat samudera spiritual tingkat 5 terbunuh. Jiang Taiyu, Luan Tianhao, dan yang lainnya dengan putus asa bergegas keluar dari area yang dicakup oleh formasi. Di langit, angin dan awan yang kacau menembakkan panah terus-menerus, tapi semuanya dihancurkan oleh pedang Qi yang padat dalam formasi. Itu adalah formasi tingkat 6 tingkat atas, formasi pedang yang melolong. Dia mempelajari formasi pembunuhan ini dari Lian Chang. Faktanya, formasi yang dibentuk Lu Ming bukanlah versi lengkap dari formasi guntur bersiul pedang. Versi lengkap dari formasi pedang melolong guntur adalah formasi tingkat 6 tingkat puncak. Bahkan ahli di puncak alam laut roh akan mati jika mereka turun tangan. Itu sangat kuat. Lu Ming telah menghabiskan lebih dari 10 menit dalam pertempuran untuk mengaturnya dengan tergesa-gesa. Tentu saja, itu tidak sekuat itu, tapi itu cukup untuk menangani Wang Haotian dan yang lainnya.
Wang Haotian, Jiang Taiyu, dan yang lainnya mencoba yang terbaik untuk keluar dari formasi, meninggalkan 5 atau 6 mayat dalam formasi. Brengsek, Wang Haotian meraung marah. Bukan saja dia tidak mendapatkan token yang diinginkannya, Wang Kong juga tertinggal. Jika berita ini sampai ke keluarga Wang, itu akan menjadi pukulan berat bagi reputasinya. Formasi ini dibuat pada menit-menit terakhir, jadi kekuatannya terbatas. Selama kita terus menyerang, kita akan mampu menghabiskan energi dari formasi hebat ini, dan kemudian kita akan berhasil masuk. Luan Fengyun berkata dengan ekspresi gelap. Baiklah, kita akan bergantian menyerang. Kata Wang Haotian. Segera, mereka membuat pengaturan yang diperlukan. Luan Fengyun adalah orang pertama yang menyerang. Anak panah melesat melintasi langit seperti meteor dan melesat menuju formasi di bawah. Namun, pedang Ki bersiul menembus formasi dan memblokir semua anak panah. King kecil, gendut, kalian fokus pada pemulihan. Mereka tidak akan bisa menerobos masuk. Lu Ming berkata sambil duduk bersila di pintu masuk gua. Api kejiwaannya begitu kuat sehingga dia bisa terus-menerus menuliskan prasasti baru dan menyuntikkannya ke dalam formasi. Serangan Luan Fengyun dan yang lainnya tidak mampu menembusnya. Xian Yanxing, Kong Jin, Ruan Tingting, dan yang lainnya menghela napas panjang dan santai. Mereka mulai menyalurkan energinya untuk menyembuhkan dan memulihkan diri. Lu Ming memandang Jian Feiliu, yang berada di dalam gua, dengan tatapan khawatir. Jika Jian Feiliu ingin pulih, dia membutuhkan harta karun untuk menambah kekuatan garis keturunannya. Dia hanya bisa menunggu sampai masalah ini selesai sebelum mencari harta karun untuk mengisi kembali kekuatan garis keturunannya. Untungnya, tidak sulit menemukan harta karun yang dapat menambah kekuatan garis keturunan. Di Kekaisaran Matahari yang terik, ada kristal pemurnian darah dan pil pemurnian darah yang dapat menambah kekuatan garis keturunan dan meningkatkan tingkat kebangkitan garis keturunan kedua. 9 naga secara alami tidak akan kekurangan harta karun tersebut. Namun, agak merepotkan membawa Jian Feiliu seperti ini. Saya ingin tahu apakah saya bisa menyimpannya di kuil Paragon. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Gelombang esensi klasik muncul dan sosok Jian Feiliu menghilang. Benar saja, Jian Feiliu muncul di kuil tertinggi. Itu hebat. Lu Ming sangat gembira. Pasti karena tidak ada vitalitas di tubuh Jian Feiliu sehingga dia bisa disimpan. Di langit, Luan Fengyun terus menyerang. Setengah jam kemudian, giliran Wang Haotian. Persis seperti itu, waktu perlahan berlalu. 1 jam, 2 jam. Dengan sangat cepat, 1 hari telah berlalu. Luan Fengyun dan yang lainnya tidak hanya gagal menembus formasi guntur yang melolong pedang, tetapi mereka juga kelelahan. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana api rohnya bisa begitu meriah? Wang Haotian meraung marah. Dia sangat tertekan hingga dia akan muntah darah. Mata yang lain juga merah saat menatap Lu Ming, yang sedang duduk bersila di pintu masuk gua. King kecil, gendut, bagaimana kesembuhanmu? Lu Ming bertanya. Saya sudah pulih sepenuhnya, dan saya bisa bertarung dalam pertempuran hebat sekarang. Si gendut itu menyeringai, memperlihatkan sedikit keganasan. Saya hampir pulih, kata Xian Yanxing. Kalau begitu, ayo kita keluar, kata Lu Ming. Dalam hal kekuatan tempur, mereka bukan tandingan Luan Fengyun dan Wang Haotian. Mereka hanya bisa bergegas keluar terlebih dahulu, meningkatkan budidaya mereka, dan kemudian membunuh mereka di masa depan. Bas! Dan EBSCP, whoosh! Pada saat ini, suara keras dari sesuatu yang menembus udara terdengar dari jauh. Kecepatannya sangat cepat, dan ketika semua orang mendengarnya, lebih dari selusin sosok telah muncul di langit. Orang-orang ini semuanya adalah anak muda. Masing-masing dari mereka mengenakan baju besi dan helm, dan mata mereka setajam pisau. Yang berdiri di depan adalah seorang pemuda dengan tatapan tajam, seperti binatang buas. Pengawal istana di Tian, Panjang Qianli. Luan Fengyun tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketakutan. Yang lainnya, seperti Wang Haotian dan Jiang Taiyu, juga berseru kaget. Penonton di sekitarnya semakin kaget. Mereka tidak hanya dikejutkan oleh para penjaga dewa di Tian, tetapi juga oleh pemuda, Long Qianli. Long Qianli menduduki peringkat 300 teratas dalam daftar 1000 talenta teratas. Dia adalah seorang talenta tingkat dewa sejati yang telah membangkitkan garis keturunan tingkat dewa. Luan Fengyun, beraninya kamu. Lanjin Supremasi adalah komandan pengawal Istana Kaisar Langit saat itu. Anda ingin mengambil penggantinya. Mata.
Long Qianli menyapu Luan Fengyun dan yang lainnya. Long Qianli, ksatria emas biru, sudah lama mati. Warisannya tidak ada pemiliknya. Mengapa kita tidak bisa menerimanya? Petik 2. Kata Luan Fengyun. Sekarang aku sudah tiba, kamu bisa tersesat. Pewaris yang mulia Lanjin, kami akan membawa kembali pengawal istana di Tian dan melatih mereka untuk menjadi pewaris sejati yang mulia Lanjin. Long Qianli berkata dengan dingin. Dia tidak sopan sama sekali, tidak memberikan muka apapun kepada Luan Fengyun dan yang lainnya. Kekuatan utama Istana Surgawi Empyrean dibagi menjadi 3 kelompok besar. Kelompok pertama adalah pengawal Istana Surgawi Empyrean, yang merupakan pengawal langsung di Yi dan Kaisar Bela Diri. Mereka sangat kuat. Salah satunya adalah 6 keluarga besar kuno. Ada juga sub-istana di berbagai wilayah besar. Faktanya, ketiga kekuatan ini mematuhi Kaisar Bela Diri di Yi dan berjuang untuknya. Namun, keduanya tidak harmonis satu sama lain. Mayoritas pengawal Istana Kaisar Langit tidak berasal dari latar belakang bangsawan. Sangat sedikit dari mereka yang merupakan keturunan dari 6 klan besar kuno. Mayoritas dari mereka adalah orang jenius seperti Yan Kuangtu, yang berasal dari kekuatan kecil. Mereka akan terus menerima orang-orang jenius dan membina mereka untuk menjadi pilar pengawal istana di Tian. Saat itu, 9 matahari tertinggi adalah salah satu panglima tertinggi pengawal kerajaan di Tian. Sekarang, Yan Kuangtu juga salah satu panglima tertinggi. Oleh karena itu, para jenius dari penjaga langit kekaisaran tidak pernah memiliki hubungan yang harmonis dengan para jenius dari 6 klan besar kuno, dan persaingan di antara mereka adalah hal biasa. Setelah dimarahi oleh Long Qianli, ekspresi Luan Fengyun berubah menjadi jelek. Long Qianli, jangan melangkah terlalu jauh. Luan Fengyun berkata dengan tegas. Saya menindas Anda, apa yang dapat Anda lakukan? Apakah kamu ingin melawanku? Keganasan di mata Long Qianli menjadi lebih intens, seolah-olah dia adalah binatang buas yang hendak menyerang. Hari ini, selain saya, saudara surgawi Wang Hao dan para elit keluarga Jiang lainnya juga ada di sini. Kami tidak takut padamu. Luan Fengyun berkata dengan dingin, aura kuat keluar dari tubuhnya. Wang Haotian muncul di samping Luan Fengyun, dan auranya mulai memancar dari tubuhnya. Hehe, sepertinya kalian semua ingin merasakan kekuatan garis keturunan peringkat dewa. Wajah Long Qianli berubah menjadi lebih ganas dan dia mencibir. Mengaum. Tiba-tiba, auman naga bergema di langit dan bumi. Seekor naga banjir keluar dari tubuh Long Qianli. Naga banjir itu berwarna hitam pekat, dan hal yang paling mengejutkan adalah ia sebenarnya memiliki 3 kepala. Ini adalah binatang buas yang legendaris, naga banjir iblis berkepala 3. Itu sangat kuat. Dikatakan bahwa naga banjir iblis berkepala 3 bahkan dapat bersaing dengan beberapa naga sejati yang lebih lemah. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya hal itu. Pada tubuh ular iblis berkepala 3, cakra emas menarik perhatian semua orang. Cakra emas adalah garis keturunan setingkat dewa. Cakra emas setara dengan garis keturunan dewa peringkat 1.